IT Real Talk bersama PT Sterling Tulus Cemerlang. Ngobrolin pengalaman nyata di dunia IT bareng narasumber-narasumber yang kompeten. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi di podcast Sterling Tulus Cemerlang ya, di IT Real Talk. Seperti episode sebelumnya, kita berusaha menghadirkan narasumber yang kredibel nih. Hari ini kita kedatangan Pak Fengki Christian, luar biasa. Karena saking banyaknya, saya serahkan ke Pak Fengki aja yang memperkenalkan diri ya. Yang saya ingatnya, saya ketemu beliau ini 6 tahun lalu ya, di Aptiknas ya. Jadi hari ini beliau ini Ketua Aptiknas DKI ya Pak Fengki ya? Ketua Aptiknas. Nah, silakan Pak memperkenalkan perusahaannya. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai infrastruktur ya, jaringan, khususnya di masa pandemi nih. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol juga setelah pandemi gimana kira-kira. Iya. Silakan Pak Fengki memperkenalkan diri dulu. Ya. Mungkin 5 menit kali ini sebelum selesai. Makasih Pak Andi. Jadi saya Fengki Christian, aktivitas bisnis di PT Daya Cipta Mandiri Solusi dan PT Daya Cipta Mandiri Monitoring. Ya, ada lagi satu lagi lebih ke event di PT Kota Cerdas Indonesia, ya, event dan media. Terkait dengan smart city, IoT dan robotik. Waduh, ya. ngeri banget. Ya, terus kalau asosiasi ya bareng dengan Pak Andi di Asosiasi Pengusaha TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi nasional ya, Aptiknas. Oke. Ya. Jadi itu aja lah yang lagi ini. Oke. Nah, tadi kan ada beberapa company itu Pak. Nah, fokusnya kemana tuh Pak? Ada beberapa perusahaan orang ini. Jadi kalau dari latar belakang sebetulnya kami kuatnya di IT infrastructure. Oke. IT infrastructure itu fokusnya sekarang lebih ke data center dan cloud. Ya. Oh, oke. Jadi Oke. sekarang sih dulu mungkin data center, mungkin 5 tahun ini kami banyak mulai menjual solusi cloud ya. Tapi Oke. masih kaitan dengan IT infrastructure. Oke. Nah, yang satunya lagi Pak? Yang satunya lagi kalau Kota Cerdas Indonesia itu lebih ke event dan media. Oke. Terkait dengan smart city, IoT dan robotics itu mungkin industri yang sedang berkembang ya di Indonesia saat ini. Oke. Ya, jadi waktu itu juga kalau nggak salah timnya dari Sterling pernah ikut ya, Pak Riki pernah ngisi udah berapa kali acara juga ya di Kota Cerdas ya, mengenai yang robotik ya. Betul. Oke Pak Fengki, kita langsung ngobrol-ngobrol nih, specifically mengenai project management IT nih ya di masa pandemi. Nah, kira-kira apa tuh Pak bedanya sama sebelum pandemi? Challenge-nya apa sih? Nah, ini menarik sih ya. Mungkin teman-teman juga merasakan. Jadi selama masa pandemi yang jelas project-project IT kan tanda kutip berkurang. Kalau kita kan triggernya banyak di project. Yes. Project-project IT berkurang, tapi begitu projectnya ada, jalannya juga long run. Biasanya kan kita punya schedule ya kan. Kalau dalam IT project management kan kita sudah punya timeline gitu kan. Kita punya task yang harus kita lakukan, kita punya event yang harus kita kejar gitu kan. Kita punya action yang harus kita capai. Nah, ini terus terang selama pandemi ini harus banyak menerima dengan kondisinya. Jadi misalnya kalau Pak Andi kan di software, mungkin kalau IT project-nya bisa terjalan karena software kan tidak harus fisik. Kalau kami kan mesti datang ke lokasi, kami mesti pasang alat, mesti melakukan sesuatu di lokasi. Nah, ini seringkali banyak kendala. Terutama misalnya izin kerja. Oh gitu ya? Iya kan? Bukannya kemarin dari pemerintah kalau yang konstruksi dan lain-lain itu tetap boleh 100% tuh? Tetap boleh, tapi pernah kejadian nih satu kali kita pasang di pabrik di pekerjaan konstruksi, kami pasang resplor, 40 orang kena COVID langsung. Jadi bukan karena pemerintah lah ya. Iya, jadi faktornya banyak. Karena begitu kita kerja di lapangan, kalau kita di tim infrastruktur kan blended ya. Gak bisa jaga jarak. Ya kan, narik kabel, pasang alat, gak bisa jaga jarak tuh, gak ada social distancing, susah tuh. Ya jadi suatu ketika akhirnya kami pernah di freeze itu karena 1 bulan, karena mungkin sekitar 30-40 orang kena satu proyek itu. Jadi itu yang salah satu kendala ya selama pandemi. Nah, kalau dari sisi proyeknya sendiri gimana Pak? Dari sisi proyeknya sendiri selama 1,5 tahun nih ya, naik gitu ya. Karena kalau saya dengar dari teman-teman konstruksi baik-baik aja nih kalau yang bangun-bangun.
Satu, mungkin dari teman-teman konstruksi baik-baik saja. Kalau dari kami di sisi data center pun kita bisa bilang sih tidak banyak turun lah ya. Karena scalingnya kan ada yang Indonesia kan lagi rame data center besar nih. Kalau kami kan data centernya yang small to medium size. Small to medium seberapa gede itu Pak? Biar ya, mulai dari 100 sampai mungkin 500 meter square lah. Oke. Karena kalau yang di atas itu udah hyperscale. Yes. Ya di Indonesia pun selama pandemi mungkin Pak Andi perhatiin ada beberapa data center global yang bikin data centernya di Indonesia. Itu di atas di atas 200 sampai ribuan meter square yang mereka bangun. Nah, kalau kami kebetulan segmennya di financial, manufacturing, government yang skalanya sampai dengan mungkin 200 sampai 300 meter. Proyeknya terdampak iya. Tapi begitu jalan juga terdampak dari segi eksekusinya. Nah, Pak, secara umum Pak, kalau saya sebagai customer gitu ya, apa sih yang bisa teman-teman dari sisi jaringan, infrastruktur bantu gitu Pak ya? Ya kita tahu ada perubahan dari istilahnya tadi punya ruang server berubah ke cloud gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Feng ini selama ini ya, apalagi dengan pandemi ya tadi itu. Nah, apa sih trennya Pak? Maksudnya dari sisi infrastruktur, sehingga nih teman-teman yang dengerin nih, teman IT gitu atau business owner, mereka juga mungkin sekarang banyak yang galau nih. Jadi saya beli server sendiri gitu ya. Kalau dari kami biasanya suka ditanyain, jadi nanti ya sampai servernya sendiri atau di cloud gitu kan ya. Padahal kan kadang-kadang cloud aja masih banyak opsi gitu betul. Nah teman-teman tuh kan kadang-kadang cuma dengernya di cloud aja kan, gitu kan. Nah plus minusnya apa gitu ya dari sisi infrastruktur nih Pak. Kalau di sisi aplikasi mungkin kan tergantung aplikasinya ya. Bisa ditaruh di kantor, apa harus ditaruh di luar gitu ya. Nah kira-kira gimana Pak sekarang nih? Ya kalau saya spesifik bicara data center dan cloud, yang pertama saya mau bilang data center itu tidak akan hilang. Selalu akan tetap ada kebutuhannya. Kenapa? Ini data center yang buat satu perusahaan tertentu Pak? Perusahaan tertentu. Bukan yang jualan ya? Jadi data center untuk suatu perusahaan, atau mungkin kalau kita bicara lebih umum namanya ruang server. Ruang server, kalau dulu kita kenalnya ruang server, itu pasti akan tetap ada di satu perusahaan. Kenapa? Karena tetap ada data yang harus diakses secara lokal. Somehow pasti tetap ada yang harus data lokal. Kedua, kalau semuanya di cloud kita punya kendala. Satu, bandwidth. Kedua, mungkin cloud murah kelihatannya, tapi investasi kalau misalnya semuanya sudah semua lari ke cloud, ini juga mesti banyak dikonsider banyak hal. Biasanya kaitannya adalah security isunya yang paling besar. Makanya tetap ada pemikiran business owner, perusahaan-perusahaan, mereka harus tetap punya ruang server di tempat mereka sendiri. Mereka harus punya data center di tempat mereka sendiri. Nah, yang menarik sekarang ini, kalau menurut saya semasa pandemi, orang jadi lebih aware bahwa mereka harus punya better IT infrastructure, itu istilah saya. Tadinya kabelnya narik sembarangan, ini kabelnya harus benar, harus pakai structure cabling system. Tadinya data centernya berantakan, tidak dikelola dengan baik. Karena sekarang ini semua orang bisa memilih bekerja work from office atau work from home, data centernya jadi harus jauh lebih baik. Baru sadar gitu ya? Baru sadar. Makanya kami banyak melakukan pekerjaan retrofit. Perapihan. Perapihan, memperbaiki data center. Memberesin lah yang tadinya berantakan, tadinya kabelnya udah kayak mie. Diatur lagi. Data center tadinya mungkin tidak memperhatikan faktor environment-nya, facility-nya, AC dan lain-lain segala macam. Itu sekarang listrik, mereka perbaiki. Sering jebret ya. Iya, jadi yang tadi akan balik ke bahwa tetap mereka akan perlu punya data center atau ruang server di tempat mereka sendiri. Wah, ini menarik nih. Karena selama ini kalau saya ketemu perusahaan-perusahaan startup, mereka nggak mau punya apa-apa gitu kan katanya. Pak, kita nggak mau punya apa-apa Pak di sini Pak. Kita semua di cloud gitu ya. Ya mungkin startup tapi nanti begitu startup itu tambah gede tidak menjadi lagi startup, pasti akan bicara data center saya harus punya sini. Minimum kecil. Biasanya berapa ini Pak berdasarkan pengalaman tuh? Berapa apa sih kita bilangnya user yang mengakses komputer ya, yang kita rasa? Ya, jadi biasanya sih kalau kita punya user mungkin di dalam internal perusahaan
100 sampai 300 user. Ya, mungkin sekarang ini kita at least punya ruang server dengan kapasitas mungkin 2 sampai 3 rak. Oke. Ya, jadi meskipun sekarang misalnya menggunakan produk yang stem bawah SAP misalnya. SAP sendiri kan tetap perlu server. Yes. SAP sendiri akan tetap perlu storage sendiri gitu kan. Nah, ini sebetulnya semua kan udah bisa dalam satu rak. Oke. Ya kan? Nah, jadi semua ini bisa dalam satu rak. Kemudian mungkin kalau menurut saya tetap ada keperluan cloud. Kenapa? Karena ada sesuatu yang orang ingin bisa akses cepat. Ada sesuatu yang orang bisa scaling up cepat, scaling down cepat. Itu cloud. Yes. Nah, itu jadi kalau aplikasi-aplikasi yang diakses oleh user dalam tanda kutip bukan internal perusahaan dan itu banyak diakses oleh publik, menurut saya itu mandatory harus cloud. Makanya kombinasi antara local dengan cloud, jadi harus lihat dulu ya. Hybrid cloud namanya Pak Andi. Hybrid ya. Nah, dari sisi Pak Franky berarti itu termasuk service yang Pak Franky berikan lah ya. Iya. Walaupun customer-nya bilang saya mau di cloud semua gitu. Iya, saya akan tetap balik tanya, Bapak berapa banyak yang secara lokal user akses, gitu kan? Nggak mungkin semuanya ke cloud. Yes. Karena mereka harus sediakan pipa besar ke sana kan. Iya. Gitu. Kita tahu sendirilah koneksi di kita kan belum terlalu optimal gitu. Iya. Berdasarkan pengalaman memang koneksi itu kalau kita boleh bilang gede gitu ya, tapi nggak stabil. Tapi tidak stabil. Iya, karena nggak stabil. Jadi mungkin kita masih menunggu. Wah, ini menarik nih teman-teman, karena memang dari kami juga Sterling 5 tahun terakhir aplikasi semuanya maunya di cloud gitu ya. Nah, jadi kita juga sama nih, mirip-mirip nih Pak ternyata. Jadi saya pun sama teman-teman mesti ngelihat sih, kalau usernya besar sekali, jumlah usernya besar mungkin ya lambat ya akses dari luar ya, karena pengalaman lambat. Nah, kalau nyinggung sedikit nih Pak, terakhir, karena semakin terbuka kita ya, terus tadi kan juga Pak Franky kan bantu setup mereka untuk jaringan. Berarti termasuk teman-teman yang akses dari luar kantor nih Pak ya sekarang ya? Betul. Yang dulunya nggak mungkin nggak dikasih. Jadi business owner takut, jangan, nanti data saya kececer sama orang. Sekarang mau nggak mau kita udah harus buka ya. Nah, dari sisi terakhir Pak, dari sisi project management mengenai security gimana Pak? Concernnya sekarang ini Pak? Wah, besar sekali. Apalagi di masa pandemi nih Pak, banyak yang ngirimin WOM-nya Wah, besar sekali sekarang. WOM ya. Itu terus industri. diklik emailnya, jadi cari uangnya gampang nih, pakai nyebarin WOM aja gitu ya. Jadi itu industri yang sekarang ini sedang booming. Security, IT security. Ya, IT security salah satu yang memang booming selama masa pandemi ini adalah bagaimana user yang tadinya di dalam kantor bisa bekerja di luar kantor kan? Tapi bisa mengakses resource yang sama, ya kan? Either itu ada di kantor atau di cloud misalnya. Tentu kita mesti punya teknologi yang security yang bisa mensecure ini satu. Terus yang kedua biasanya adalah semasa pandemi ini banyak perusahaan merubah ya, tadinya punya aplikasinya desktop base, ini harus web base. Ya kan, mau nggak mau dia rubah kan. Kalau punya duit ya mungkin dia rubah ke aplikasi yang dia melakukan porting, dia melakukan mungkin developing selama masa ini. Nah, ini pasti akan banyak merubah bagaimana si perusahaan mendevelop ataupun mengembangkan aplikasi gitu. Oke. Nah, tapi dari security sendiri kan kalau kita perhatikan Pak, banyak teman-teman yang kena lock gitu ya, istilahnya ya. Apa istilahnya? Malware ya jadinya kenanya. Ransomware ya benar, ransomware. Kena lock terus minta uang kan, nggak bisa apa-apa kan, ya kan? Padahal Pandi udah saya pasangin antivirus nih, katanya. Nah, apakah memang nggak mempan tuh Pak? Jadi salah satu kelemahan kita ya orang Indonesia itu pertama kalau baca email kayak baca WhatsApp ngebut. Jadi ada linknya dia klik aja gitu. Jadi ini bukan gara-gara si antivirusnya nih Pak nih? Bukan. Karena antivirus mungkin bisa membatasi, tapi pada saat dia udah ngeklik link ya kan, kemudian bot kecil ini masuk ke dalam sistemnya mereka, either itu di laptop, di server mereka, mereka bisa berkembang dan menjadi sesuatu terus mengencrypt data yang harusnya. Ini. Jadi kalau saya cuma ngajarin satu, karena saya kan jualan data center dan cloud. Anda harus punya backup data Anda.
Oke. Somehow itu harus punya backup data, either itu di lokal dan di cloud. Karena tuh tetap aja ya bisa lolos gitu ya. Bisa lolos. Karena diklik sama orang kita ya. Bisa lolos. Diklik sama user maksudnya ya. Iya, jadi meskipun Anda punya data center Anda sepenuhnya di cloud, Anda harus punya backup-annya di lokal. Di lokal, oke. Backup-an di lokalnya ini adalah ya itu tadi, backup-an yang ada di dalam server sana di backup di lokal. Jadi pada saat server sana kena, kita masih punya backup-nya di lokal. Nah, jadi ini yang kami banyak implementasi dalam 1,5 tahun ini adalah orang punya data center, dia punya cloud backup. Cloud backup, oke. Orang punya cloud, dia punya local backup. Oke. This is a good point banget. Iya, ini paling penting ini. Iya, karena kita semakin depend ya sama sistem ya, semakin depend. Soalnya Anda mau bayar ransomware berapapun belum tentu balik semua. Dibalikin ya? Belum tentu balik semua. Belum punya pengalaman juga ya Pak Panggi ya dibalikin? Iya, saya pernah ada customer tapi saya cuma bilang itu kami nggak bisa bantu, ambil dari data backup. Jadi tinggal backupnya ini seberapa sering. Kan ada yang cuma backupnya mikir cuma sebagai apa ya, compliance. Asal aja. Asal ya kan memenuhi ini. Padahal nggak boleh. Dia harusnya punya yang misalnya incrementnya ini dekat gitu waktunya. Iya. Jadi jangan terlalu jauh. Nggak bisa di restore gitu ya. Ya agar data itu update. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, luar biasa nih kita ngobrol banyak hal tentang project management khususnya di IT infrastruktur ya, Pak Panggi ya. Mulai dari hardware, jaringan di masa pandemi ini dan kelihatannya ke depan akan semakin seru ya, akan semakin terbuka ke cloud base dan bagaimana teman-teman harus istilahnya mengamankan jaringan kita, tapi jaringan juga nggak cukup ya. Mesti datanya gitu ya, datanya juga mesti diamankan dan yang terakhir manusianya ya Pak Panggi ya, mesti lebih teredukasi nih ya, supaya jangan klik email sembarangan ya. Jangan klik email kalau sembarangan. Kita sebutnya namanya IT security awareness. Jadi memang kita mendidik hal-hal yang nanti kapan-kapan kita mesti bahas topik khusus tuh mengenai itu. Soalnya kalau nggak orang Indonesia, kalau kita suka bilangnya tadi jawabannya Pak Panggi juga langsung orang Indonesia nih, padahal saya tanyanya tadi antivirusnya. Antivirusnya kok pilih orang Indonesia? Nggak dibaca ya? Nggak dibaca, langsung di forward. Nah kalau yang ini nggak dibaca, langsung diklik. Ya, langsung diklik. Apalagi tulisannya Anda mendapatkan ini gitu kali ya? Iya. Langsung diklik. Atau mungkin tulisannya dari bosnya. Oh iya. Emailnya seakan-akan bosnya ya? Dari bosnya. Padahal bukan, dia klik aja gitu kan. Iya. Nah oke, sekali lagi terima kasih Pak Panggi sama Pak Andi. Buat waktunya dan sudah menginspirasi pendengarnya kami. Kita juga akan terus bikin konten bareng ya. Kapan-kapan saya mampir juga ke Kota Cerdas. Silakan. Terima kasih, sehat-sehat selalu Pak Panggi. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan podcast dari PT Sterling Tulus Cemerlang dengan series IT Real Talk. Podcast ini akan kami publish di YouTube channel Sterling Tulus Cemerlang dan juga di podcast tentunya Spotify, di Apple Podcast dan di Google Podcast. Semoga bermanfaat.